Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadi wa ala alihi wasallam. Ketemu lagi di mata kuliah komunikasi nir kekerasan. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas prinsip-prinsip Islam di dalam perdamaian dan nir kekerasan. Setelah kemarin kita pertemuan pertama membahas pendahuluan. Namun sebelumnya jangan lupa berdoa sebelum mulai belajar. Baik, sebelum kita masuk ke melakukan komunikasi dan kekerasan, ada istilah namanya pasifisme religius, yaitu perilaku beragama yang secara absolut itu pasif, artinya dia tidak melakukan kontribusi, tidak melakukan perlawanan, tidak melakukan sesuatu untuk memperbaiki. Jadi misalnya ketika dia melihat ada suatu kezaliman, kemungkaran, itu mereka udahlah pasrah-pasrah saja, biarkan semua ini terjadi. Dia tidak ikut melakukan perbaikan. Mungkin kalau dalam Islam mungkin seperti golongan Jabariyah yang semua itu sudah terjadi kehendak Allah, sudah takdir Tuhan. Nah, ini disebut istilahnya sebagai absolute religious pacifism, cuma pasif saja, cuma pasrah, cuma isinya tawakal saja. Nah, padahal perlawanan itu ada yang non-violent. Jadi kita bisa melakukan perlawanan terhadap sebuah kekerasan dengan cara non-kekerasan, dengan cara non-violent. Nah, jadi kalau absolute religious pacifism tadi itu masuknya ke golongan non-resistance. Nah, kita akan membahas non-violent resistance. Jadi melakukan perlawanan dengan cara anti kekerasan, dengan cara non-kekerasan, selain kekerasan. Nah, soalnya mewujudkan perdamaian itu memang tidak harus menggunakan kekerasan, karena dalam tradisi Barat ada 3 pendekatan atau 3 cara untuk mendapatkan perdamaian. Yang pertama itu perang. Yang namanya perdamaian itu ya harus dengan perang. Kalau ada yang memberontak, ada yang melawan, ya harus kita lawan, harus kita musuhi sampai mereka itu, sampai musuh itu tunduk kepada kita sehingga terwujudlah perdamaian. Nah, itu adalah pendekatan pertama. Mewujudkan perdamaian dengan cara peperangan. Sekelas agak aneh ya, memimpikan sesuatu yang baik dengan cara yang buruk. Tapi ada pendekatan seperti itu. Kalau kita pengen damai, ada yang nggak mau diatur, ya udah lawan, hancurkan, gitu, sampai benar-benar menyerah, benar-benar tunduk. Kemudian yang kedua adalah utopia. Utopia ini sebuah pandangan atau pendekatan yang karena utopia itu sesuatu yang semacam sulit diwujudkan atau hanya mimpi semata, di mana kekerasan itu tidak boleh digunakan sama sekali. Pokoknya dimanapun harus ada perdamaian, harus menolak perang, tidak boleh ada perang, tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh melukai orang lain dan sebagainya. Pokoknya hidup itu ya harus berdamai, nggak boleh ada hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, itu utopia, nggak mungkin kan seperti itu. Ada suatu masa atau suatu tempat yang benar-benar murni, itu susah, utopia, maka itu ibaratnya seperti cuma sekedar mimpi. Yang ketiga kemudian adalah sektarianisme. Sektarianisme ini adalah ya biarkan di luar sana itu ada peperangan, biarkan di luar sana itu ada kekerasan. Pokoknya kita di sini bertindak atau melakukan perdamaian. Kita baik secara individu maupun kelompok-kelompok tertentu itu memegang ruh perdamaian, memegang erat perdamaian, memegang teguh kerukunan. Jadi ini tidak menolak perang, ya sudah perang, biarkan sana perang, yang penting kita tidak ikut-ikutan. Yang penting kita melakukan perbaikan dengan cara damai. Nah, ini termasuk golongan sektarianisme. Nah, yang diwujudkan di non-violent resistance ini yang mana? Nah, mari kita pelajari lebih lanjut. Pada prinsipnya ada 3 prinsip dari nir kekerasan dan bina damai dalam Islam, yaitu pengupayaan keadilan, pemberdayaan sosial dengan perbuatan baik, kemudian ummah atau persatuan. Yang pertama pengupayaan keadilan dulu. Nah, keadilan di sini kita mewujudkan atau berusaha mewujudkan
tiga keadilan utama itu keadilan di hadapan Tuhan, keadilan sosial di hadapan ekonomi, di hadapan masyarakat itu ya. Kemudian keadilan ekonomi, keadilan secara ya material. Pertama keadilan di depan Tuhan. Kita kan tahu bahwa semua manusia itu di hadapan Tuhan sama. Yang membedakan itu adalah takwanya ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah ketakwaan. Maka kita jika ingin mendapatkan makin dekat dengan Tuhan ya berarti kita harus makin bertakwa. Tidak ada keistimewaan khusus atau tidak ada hak khusus yang membedakan satu orang dengan yang lain bahwa dia lebih dekat dengan Tuhan, dia jauh dari Tuhan. Kecuali ya tadi amal ibadahnya, ketakwaannya. Nggak boleh ada amal wah karena dia anak seorang itu dia lebih dekat dengan Tuhan, dia lebih layak dan sebagainya, atau karena dia punya gelar ini atau dia lulusan dari ini, nggak ada pengaruhnya seperti itu. Yang namanya kedekatan atau kemuliaan di hadapan itu ya ketakwaannya. Orang yang anak dari orang biasa sama anak orang terkenal, kalau lebih takwa anak orang biasa ya dia lebih mulia di sisi Allah. Orang yang nggak pernah mondok sama orang yang mondok, kalau takwanya lebih bagus orang yang nggak pernah mondok ya di hadapan Tuhan lebih mulia dia. Nah, jadi seperti itu. Kita mengupayakan keadilan, nggak ada perlakuan diskriminatif, pengistimewaan di hadapan Tuhan seperti itu. Jangan mentang-mentang, wah dia bajunya sangat Islami, terus dia dianggap lebih dekat dengan Tuhan. Enggak. Jadi itulah keadilan di depan Tuhan. Kemudian keadilan sosial, bahwa ya semua manusia itu punya hak dan kewajiban yang sama. Jangan dibedakan berdasarkan strata sosial, pembagian berdasarkan kasta-kasta dan sebagainya. Nah, itu adalah perlakuan diskriminatif. Di sini kalau mau terjadi komunikasi yang dari kekerasan, jangan ada ketimpangan sosial. Semua orang hak dan kewajibannya sama di masyarakat, wajib menunjukkan norma-norma masyarakat, dan hak dan kewajibannya di depan hukum juga sama, nggak ada namanya ketimpangan hukum. Kalau yang bersalah ya harus dihukum, yang tidak bersalah ya jangan dihukum. Nah, itu mewujudkan keadilan sosial. Karena kalau ini tidak terjadi, ya nanti akan terjadi keributan, akan terjadi konflik, akan terjadi kekerasan seperti itu. Itu awalnya bersumber dari ketidakadilan atau bahasa Arabnya zolim itu ya. Lawannya adil itu zolim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempat. Kemudian keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi ini bukan berarti semua manusia pendapatannya sama, gajinya sama atau tabungan sama, enggak, tetapi bagaimana mewujudkan dalam Islam itu distribusi harta itu bisa berjalan dengan baik melalui fasilitasi zakat, sedekah, infak, itu benar-benar tepat sasaran. Jadi dalam Islam sendiri itu kan mekanisme harta ini sangat sensitif ya, termasuk pertama zakat. Zakat sendiri sudah spesifik diatur bahwa ada golongan yang wajib menerima, kemudian ada lagi infak sodako. Infak sodako sendiri sudah dijelaskan juga di Al-Quran itu buat siapa saja. Kemudian bahkan sampai ke pembagian harta warisan itu juga Islam sudah diatur dengan baik. Kalau itu sudah diikuti dengan baik ya akan terwujud keadilan. Tapi orang menganggapnya wah ini nggak adil, masa perempuan dapatnya setengah daripada laki-laki. Nah, tapi kalau kita mengikuti ajaran Islam, itu kita mengupayakan keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi ya seperti itu, bersumber dari Islam seperti itu. Kalau kita mengubah-ubah seperti itu ya nanti malah jadi nggak adil lagi. Mungkin kalau kita pikiran bodoh kita, pikiran manusiawi kita mengatakan oh itu nggak adil, tapi Allah itu yang paling tahu meletakkan bagi porsinya masing-masing. Itu ya kalau kita ikuti terwujudlah keadilan ekonomi seperti itu. Nah, itu pengupayaan keadilan. Berikutnya pemberdayaan sosial dengan perbuatan baik. Bagaimana kita berbuat atau bertingkah laku sebagai manusia di hadapan manusia yang lain, di hadapan masyarakat itu sebaik-baiknya. Yang pertama adalah universalitas dan kemuliaan manusia, bahwa manusia itu mulia pada dasarnya. Walaqad karomna bani Adam, sesungguhnya Allah itu sudah memuliakan bani Adam. Kita itu sebenarnya dimuliakan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, itu kata Allah seperti itu dalam Al-Quran. Jadi kita dengan manusia yang lain ya harus saling memuliakan. Wong manusia itu dimuliakan oleh Allah, kok kita malah tidak memuliakan sesama kita. Allah saja memuliakan, ya kita juga harusnya ikut memuliakan. Kemudian kesetaraan ya tadi mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
Nah, ini kesakralan hidup manusia, bahwa hidup manusia itu sakral. Kita nggak boleh meremehkan hidup manusia. Kalau ada, maka dalam Al-Quran itu kan barang siapa yang membunuh satu orang itu sama dengan membunuh seluruh orang yang ada di bumi. Nah, karena satu kehidupan itu sangat berharga. Kita nggak bisa kan menghidupkan orang yang mati, itu nggak bisa, karena hidup itu sangat sakral. Maka kita harus menghargai eksistensi atau menghargai kehidupan orang lain. Kemudian pencarian kedamaian. Kalau kita dihadapkan suruh pilih dua hal atau dua cara untuk mendapatkan sesuatu, yang satu dengan cara damai, yang satu dengan cara keributan, dengan cara kekerasan, maka kita carilah hal-hal yang damai. Jangan mencari hal-hal yang keributan seperti itu. Karena yaitu wasulhu khair, sebenarnya berdamai itu lebih baik ya. Kemudian membangun perdamaian. Nah, selain kita mencari perdamaian, kita juga mengupayakan, mengusahakan, berkontribusi untuk mewujudkan perdamaian. Kemudian pengetahuan dan akal. Nah, ini jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya mengandalkan sisi tekstualitas tanpa menggunakan rasio akal logika kita. Maka kita harus hidup berdampingan antara penggunaan dalil akli dan penggunaan dalil nakli, sehingga kita dapat menjalankan agama dengan baik, tapi kita juga dapat diterima di masyarakat dengan baik. Kemudian pemaafan. Nah, ini banyak konflik-konflik itu sebenarnya oleh Allah sudah dikasih saran buat saling memaafkan. Kalau kamu memaafkan itu lebih dekat dengan takwa, itu kata Allah dalam Al-Quran. Nah, jadi kita kalau mudah memaafkan itu ya mudah juga terjalin perdamaian. Kemudian perbuatan dan tindakan. Maka kalau kita ingin mewujudkan perdamaian atau kita menjauhi kekerasan itu ya kita jangan cuma teori-teori saja, tapi kita juga terlibat aktif berkontribusi dalam bentuk tindakan dan perbuatan. Nah, kemudian kita setiap manusia juga harus berani mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita pilih, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita ucapkan, itu harus bertanggung jawab. Setiap orang harus bertanggung jawab. Kalau kamu mau melakukan sesuatu ya kamu harus siap konsekuensinya. Istilah dalam bahasa Arab itu ridho bisyai, ridho bima yatawallatu minhu. Ridho dengan sesuatu itu berarti ridho dengan efek dari sesuatu itu. Nah, jadi harus siap dengan tanggung jawab. Dan kesabaran artinya ketika kita punya ego ya, punya semangat atau apalah semacam ego, harga diri atau apa ya, kita harus banyak-banyak sabar ketika ego kita atau harga diri kita diserang. Karena orang itu kalau nggak bisa menahan kesabaran, begitu egonya disenggol dikit, maka dia akan marah-marah, dia akan memusuhi dan sebagainya. Maka banyak-banyaklah bersabar. Nah, kemudian tindakan bersama dan solidaritas, artinya kita sama umat, sama sesama manusia itu ya harus saling tolong menolong. Kalau ada temannya atau orang lain butuh tenaga kita, butuh bantuan dari kita dan kita sanggup, ya kita bantu. Atau kalau kita nggak sanggup ya apa yang bisa kita lakukan, kita bisa mencari bantuan yang lain. Jadi kalau istilah dalam bahasa Arab itu malayudrakubih la yutrakubulu. Malayudrakubulu la yutrakubulu. Kalau nggak bisa mendapatkan semuanya, ya jangan tinggalkan semuanya. Apa yang bisa kita bantu sedikit, meskipun itu sedikit, kalau itu berguna bermanfaat ya dilakukan. Nah, kemudian yang terakhir ummah, yaitu sebuah peradaban yang madani, sebuah kesatuan. Yang pertama itu adalah inklusivitas dan proses partisipatoris. Artinya kita sebagai masyarakat itu harus inklusif, harus terbuka, jangan menjadi masyarakat yang eksklusif, membatasi diri atau membatasi pergaulan. Pokoknya kita bikin geng, kita bikin circle sendiri yang kita tidak boleh ada orang lain ikut campur, kita merasa paling eksklusif, paling istimewa. Nah, itu jangan. Kita harus inklusif, terbuka, menggauli orang-orang yang termarginalkan, seperti itu, yaitu inklusivitas. Kemudian proses partisipatoris, di mana setiap orang itu harus ikut berpartisipasi, mempunyai hak peran yang sama. Jangan sampai ada yang termarginalkan, yang dikeluarkan atau teralienasi. Nah, itu jangan sampai. Maka kita harus melakukan proses partisipatoris, semua orang harus terlibat, bahwa setiap individu itu punya peran untuk mewujudkan perdamaian. Kemudian pluralisme dan keberagaman. Nah, kita sebagai masyarakat yang diverse, yang multikultural, ya kita harus sadar bahwa kita itu tidak tunggal, kita itu jamak.
kita tuh memiliki banyak perbedaan dengan orang-orang lain meskipun banyak persamaan juga. Maka dari itu kita harus menghargai perbedaan-perbedaan itu. Kita harus menyadari perbedaan itu, sadar bahwa kita ini berbeda. Ada hal-hal yang tidak bisa mungkin harus sama, enggak mungkin. Pasti ada satu dua yang berbeda, entah itu dari tampilan luar secara fisik maupun dari softwarenya atau apa dalamnya yang berbeda, norma-norma yang berbeda, itu kita harus sadar itu. Maka kita harus menghargai hak-hak orang lain, menghargai norma-norma orang lain, menghargai kepercayaan orang lain dan sebagainya. Itu kita bisa mewujudkan pluralisme dan keberagaman sehingga membuat atau menjadikan sebuah ummah yang baik, yang utuh, yang kuat, yang solid, yang kohesif seperti itu. Maka kalau sudah seperti itu kita bisa menjadi kekerasan dan mewujudkan perdamaian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.